Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah banyak mendapat insight baru dari jubir penanganan COVID. Ada Pak Yuri, juga ada dari matematikawan Profesor Hadi dan juga ahli virologis yaitu Sidrotun Naim. Kita di segmen ini akan coba menggali insight dari Direktur LBH Masyarakat Sipil. Ada Mas Riki Gunawan di ujung Skype sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Riki atas waktunya. Mas Riki. Malam Mas Juno. Ya, selamat malam. Mas Riki, kalau kita bicara penanganan dari pemerintah sendiri, kita tahu bahwa ini tanggap darurat sampai Mei 2019 dan 14 Maret ditetapkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional non-alam. Anda melihat respon pemerintah sejauh ini seperti apa? Ya, pertama ada beberapa catatan dari LBH Masyarakat dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil. Yang pertama terkait penanganan. Kami menyayangkan respon pemerintah yang masih kelimpungan atau kedodoran di banyak aspek. Baik. Yang pertama bisa saya mulai mungkin dengan yang paling terdekat itu himbauan social distancing. Yes. Himbauan melakukan pembatasan sosial. Sayangnya kalau kita bisa lihat sekarang, himbauan itu kan tidak banyak diikuti oleh anggota masyarakat ya. Sekolah mungkin sudah diliburkan, tetapi kantor-kantor masih banyak yang bekerja seperti biasa, transportasi publik masih ramai dan sebagainya. Jadi padahal kan social distancing itu kunci untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Bagaimana kita bisa menekan laju itu kalau semua orang berkumpul di tempat keramaian, di tempat publik, dan himbauannya jadi tidak diikuti. Yang kedua soal informasi dan komunikasi. Sayangnya sejauh ini metode penyampaian informasi dan komunikasi dari pemerintah itu seperti tidak tanggap krisis, seperti ada menganggap ini hal yang biasa saja, tapi nanti banyak riset yang sudah menunjukkan, studi-studi menunjukkan, ahli-ahli sudah menyampaikan bahwa kalau menurut metode prediksi gitu ya, mungkin Maret April ini akan ada puncaknya. Dan ketika itu mencapai puncaknya, apa sih yang mau dilakukan oleh pemerintah? Rencana aksinya bagaimana? Jadi belum ada seperti itu. Nah, tadi sebelum saya bicara poin kedua, Anda melihat tadi social distancing. Di sini menarik bahwa ini adalah himbauan. Apakah perlu payung hukum ketika ini social distancing diterapkan sebagai himbauan, ya semua orang suka-suka seperti itu untuk menaati atau tidak. Ketika ini ada ketentuan hukum, berarti kalaupun melanggar akan dikenakan sanksi seperti itu. Anda melihat bahwa urgensinya juga social distancing, apa perlu payung hukum, Mas Riki? Sebenarnya payung hukumnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat. Pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah punya kewenangan untuk menetapkan situasi kedaruratan kekarantina masyarakat. Dan salah satu mekanisme yang bisa ditempuh di skema itu adalah pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini, ditetapkan oleh Menkes. Dan PSBB itu mencakup libur sekolah, libur kantor, peniadaan aktivitas di tempat publik dan sebagainya. Tetapi semuanya itu harus tentu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, kesiapan rumah sakit dan sebagainya. Baik. Jadi katakanlah kita mau mengambil pembatasan sosial berskala besar melalui undang-undang yang tadi, yang harus dipikirin kan juga kesiapan masyarakat bagaimana. Nah itu yang mungkin selama ini hilang dari respon pemerintah. Kita tidak diberitahu, kita tidak dipandu pemerintah ini mau kemana ke depannya. Apakah mau mengambil skema itu? Sekarang kan yang beredar di masyarakat itu istilahnya lockdown. Kalau di undang-undang kita tidak mengenal lockdown. Di undang-undang adanya karantina, adanya pembatasan sosial. Apapun skema yang mau diambil pemerintah, apakah kajiannya sudah dibahas di pemerintah? Apakah sudah disampaikan? Katakanlah begini, misalnya pemerintah bilang, oke, kita mau lockdown akhir bulan. Apa step-step menuju ke sana? Apakah stok sembako aman? Apakah jaminan sosial ekonomi bagi mereka yang sifat pekerjanya kerja harian itu bagaimana? Kalau yang punya pilihan bisa work from home itu kan mungkin masih enak, tapi ada banyak pekerja yang sifatnya harian. Itu bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut? Kalau kita lihat responnya di Belanda misalnya, ketika Perdana Menteri Belanda mengumumkan mereka mau merespon COVID ini,
mereka perdana menterinya bilang pemerintah akan membantu sebisa mungkin Oke, kelompok bisnis. Nah itu baik Mas oleh Riki. presiden sejauh ini. Oke, jadi dengan kata lain, kalaupun nanti ada plan lockdown seperti itu, kita harus benar-benar mempertimbangkan segala resikonya dan menyiapkan hal-hal tadi, bukan hanya pangan, tapi juga penggantian finansial untuk mereka yang mungkin dikorbankan ketika proses lockdown itu berlangsung. Iya, dan bagaimana kesiapan rumah sakit nanti ketika Baik, angkanya meledak kalau kita misalnya tidak lockdown. Jadi sebenarnya lockdown atau bukan itu hanya satu hal saja, tapi hal yang paling mendasar adalah ada hilangnya komunikasi rencana aksi pemerintah terhadap publik kepada publik. oke. Kalau kita juga bicara komunikasi, Anda melihat pola yang dijalankan pemerintah saat ini, banyak masyarakat yang mengkritisi bahwa hal yang disampaikan tidak sepenuhnya seperti data di lapangan karena banyak sekali. Bukan kecurigaan, tapi ya wajar kalau sekarang masyarakat punya distrust bahwa jumlah tidak seperti yang diungkap pemerintah. Bahkan ada prediksi sebenarnya jumlah itu luar biasa di tanah air sendiri. Anda melihat bahwa cara komunikasi pun juga sangat kurang dirasa Anda, Mas Dari Riki? awal sebenarnya sudah Ah, bisa sebenarnya dari awal sudah bisa dilihat kok bagaimana respon Menkes yang sebenarnya adalah figur paling otoritatif di isu ini itu justru meremehkan fenomena coronavirus ketika terjadi di negara lain. baik. Respon-responnya juga tidak scientific, tidak evidence based, ya kan? Kemudian baru-baru ini Jokowi menghimbau social distancing, tapi Ya, apa yang dilakukan Menkes? Dia malah menggelar seremoni untuk menyampaikan ini ada pasien yang sudah sembuh. ya, ya. Jadi himbauan presidennya sendiri itu dia tidak ikuti dan dia menggelar seremoni publik. Jadi lebih baik menurut saya hentikanlah gimmick-gimmick seremoni tidak ada substansi ini dan fokus ke persoalan-persoalan di lapangan yang itu petugas kesehatan, dokter, suster itu pasti keteteran dan kelelahan. Bagaimana pemerintah mengantisipasi ini? Kalau mereka kelelahan, bagaimana alat pelindung diri, apakah cukup? Itu kita perlu tahu. Nah, hal-hal seperti ini yang lebih penting Hmm, Silakan. seremoni publik menurut saya. Oke, Mas Riki, kalau bicara screening masif, ini juga sempat diungkapkan oleh dua narasumber saya sebelumnya ada virologis Mbak Naim dan juga tadi Profesor Hadi juga matematikawan. Anda melihat kalau kita belajar contoh case Korea Selatan, mereka ada screening masif seperti itu dan semuanya harus ya daerah epidemi yang terdampak harus melakukan screening. Apakah Indonesia juga tadi selain lockdown, pilihannya screening masif ini bisa jadi salah satu mungkin jawaban untuk tadi mereda peredaran virus corona ini? Betul. Testing massal itu menurut saya salah satu elemen yang penting. Tetapi yang perlu dipikirkan kan juga biayanya. Kan kita tahu ada 3 tes kan, tes darah, tes ronsen, Ya, baru sampai ke tes coronanya. baik, Untuk tes darah dan tes ronsen itu kan butuh biaya 500.000, 600.000. Tidak baik. semua orang bisa bayar kan. Ya, iya, Eh, Bagaimana itu mengatasinya? Kemudian kalau dia harus tes, tapi ada beberapa orang yang menjalani tes itu, tapi misalnya prosedur di rumah sakitnya tidak jelas, harus menunggu tanpa kejelasan waktu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi protokolnya itu masih berantakan di lapangan. baik, Jadi oke lah kita mau ambil testing massal, baik, tapi protokolnya harus jelas, biayanya juga harus jelas. baik. Mas Riki, terakhir mungkin di tengah semua keterbatasan yang kita miliki, tentunya kita tetap harus optimis, harapan tetap harus ada dan kita saling menjaga, membantu. Apa yang ini Anda sampaikan kepada masyarakat terkait hal ini? Bagi teman-teman anggota masyarakat yang bisa tetap di rumah itu lebih baik sangat Ya, ya, saya himbau itu tetap di rumah yang oke, memang harus untuk alasan apapun terpaksa bekerja di luar itu apa boleh buat di situasi seperti ini. Tapi stay at home, tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah itu adalah cara kita untuk membantu meringankan teman-teman pekerja kesehatan yang kerjanya pasti ya. mati-matian luar biasa dan akan kalau nanti kita tidak stay at home itu angkanya bisa meledak dan itu akan jadi bom waktu aja dan Ya, untuk kesehatan. baik Mas Riki. Jadi kita harus punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, warga dan orang kita sekitar. Jadi at least itu yang bisa kita lakukan ya Mas Riki ya. Iya, Baik, betul. terima kasih Mas Riki Gunawan, Direktur LBH Masyarakat Sipil atas waktunya. Selamat bekerja. Terima kasih. Berdoa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik.
Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Herjunot Syaputra undur diri. Pesan kami tetap edukasi untuk diri sendiri paling tidak, dan keluarga, dan juga orang-orang di sekitar, bahwa tadi social distancing harus dijaga, dan juga kesehatan, if you got sanitizer, semuanya harus punya, dan juga kalau bisa tadi mengedukasi agar tidak panik, karena ini juga rentan sekali, banyak sekali beredar hoax yang harus kita sikapi dengan sangat dewasa. Kita baca lagi apakah itu benar, karena tugas memerangi corona bukan hanya punya pemerintah, tapi saya dan Anda juga punya peran untuk menjaga Indonesia untuk tetap sehat. Dan tentunya harapan kita bersama itu. Dan demikianlah Indonesia Bicara, saya Herjunot Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.